qawli amma ba'du. Pertama, sama-sama adanya puji Allah dan salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya tanzim takrim kemuliaan saya kepada seluruh jemaah sekalian yang pada pagi ini kita lanjutkan sedikit tausiah. Saya pikir-pikir lebih baik kita lanjutkan dari apa yang kita bicarakan, kita bahas tadi malam, di mana kita fokus berbicara tentang akhlak dan kepribadian. Pertama yang perlu kita tahu, tiga hal yang paling inti yang menjadi rumusan daripada akhlak. Pertama, asyahwah. Yang kedua, al-ghadab. Yang ketiga, al-adalah. Pertama, menyangkut dengan selera dan keinginan. Yang kedua, berkaitan dengan emosi. Yang tiga, menjaga keseimbangan antara dua-duanya. Itulah akhlak. Pada manusia punya sifat binatang buas, punya sifat binatang yang bahimah, itu sifatnya selera, dan punya sifat syaitaniah, sifat-sifat manipulatif, rekayasa, pencitraan dan sebagainya. Itu sifat-sifat syaitaniah, sombong dan sebagainya. Dan juga punya sifat semacam rendah diri atau ada kejiwaan. Jadi akhlak itu adalah mampu mengintegrasikan keseimbangan antar semuanya. Kita punya selera nafsu, punya selera. Tidak punya selera sama sekali itu tidak normal. Kelewatannya itu juga enggak normal. Manusia tidak marah sama sekali, itu tidak berakhlak. Marah terus juga tidak berakhlak. Maka perlu menjaga keseimbangan itu. Ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Islam oleh Rasulullah yang menyangkut dengan akhlak, itulah rumusan-rumusan untuk menjaga keseimbangan itu. Ibaratnya mesin kalau terlalu panas dia rusak. Tidak panas sama sekali tidak hidup. Maka butuh untuk menjaga keseimbangan itu ada sistem pendinginnya. Dia butuh api memang, tapi kalau terlalu panas bisa kebakar. Dia butuh air, tapi air semua enggak hidup. Maka menjaga keseimbangan itu perlu. Kalau dalam bahasa lain itu wasatiyah.
menjaga keseimbangan semuanya. Itulah akhlak. Misalnya obat, ilmu tentang akhlak itu ibarat obat dia. Maka dia kadang berbeda dengan berbeda orang sakit. Obat untuk usia anak yang lebih kecil itu beda dengan obat untuk orang dewasa. Sepaten apapun obat yang untuk orang dewasa, kalau dikasih kepada anak itu salah. Bukan asal sudah bagus, artinya tidak ada keseimbangan. Yang seimbang untuk anak dia punya komposisi tersendiri. Maka yang paling ahli dalam itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjaga keseimbangan itu hal yang sangat sulit. Maka butuh di dalam membangun sebuah kepribadian itu, pertama butuh ilmu. Tak mungkinlah orang membangun akhlaknya, kepribadiannya tanpa pengetahuan. Yang kedua, butuh amal. Ibaratnya di dalam ilmu, kalau ilmu kesehatan tubuh, buat sehat tubuh, dia butuh ilmu tentang kesehatan, mulai dari anatomi tubuh, dan ilmu tentang obatnya, dan juga bagaimana mengkonsumsinya. Maka kita bisa melihat Rasulullah di dalam misinya membangun akhlak, berbeda orang, kadang berbeda arahannya. Katanya perang sabilillah itu amalan yang paling bagus. Tapi tidak semua orang diizinkan untuk ikut perang. Ada sahabat minta, ya Rasulullah, saya ingin berperang ya Rasulullah. Kamu punya orang tua, punya ibu, punya. Kembali kepada ibumu, berbakti kepada ibumu. Itu lebih baik dari berperang. Jadi kadang-kadang katanya yang afdalul a'mal itu ghazwah fisabilillah. Tapi menjadi tidak afdal bagi orang-orang yang tidak layak oleh itu. Dia penakut, manja sama orang tua, lihat musuh ingat ibu, udah takut, ngajak orang lain untuk jangan berperang, ayo pulang. Tidak afdal untuk dia. Semacam pakaian, mereknya bagus, nomornya tidak cocok, menjadi tidak bagus. Maka inilah hal yang perlu terapi dia, perlu ilmu untuk itu. Tidak cukup dengan tahu akhlak. Maka akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah semacam rumusan-rumusan sehingga memiliki kepribadian yang punya orientasi hidup lillahi ta'ala dan orientasinya akhirat. Semua kebaikan yang dilakukan bukan pertukaran kepentingan selain daripada kepentingan mencari ridha Allah atau mencari fahla dari Allah.
Ada orang melakukan kebaikan, dasar pertukaran kepentingan pribadi yang duniawi, itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Seorang pedagang bersikap manis, bersikap baik, melayani supaya laku dagangannya. Memang perilakunya baik, tapi ada kepentingan supaya bisa mengeruk keuntungan yang tujuannya untuk duniawi. Tidak ada niat lillahi ta'ala atau cari fahla untuk akhirat di situ. Itu bukan akhlak begitu yang diajarkan. Berbuat kebaikan tanpa pamrih, tanpa ada pertukaran kepentingan. Malah akhlak yang paling bagus lagi bukan karena neraka dan syurga lillahi ta'ala, itu lebih lagi. Tapi untuk kita ini sulit. Kalau enggak ingat neraka, itu kurang bersemangat untuk berbuat kebaikan, menjauhi maksiat. Kalau enggak ingat syurga, fahala, kurang bersemangat untuk buat kebaikan. Itu enggak apa-apa, itu masih bagus tujuan akhirat. Maka dalam hal itu, untuk menjaga keseimbangan di dalam kelola itu, maka lahirlah ilmu-ilmu, lahirlah aturan-aturan dalam agama. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah. Itu rumusan-rumusan. Bagaimana kita memiliki pribadi yang bisa kontrol selera sesuai dengan rumusan syariat. Misalnya kita punya selera kawin. Binatang dia tidak punya rumusan untuk kawin. Enggak punya aturan. Enggak mungkin. Karena dia binatang. Tapi coba kalau binatang tidak punya selera kawin, pasti dia tidak punya keturunan. Bagaimana binatang itu bisa beranak kalau tidak ada selera kawin? Tetapi selera kawin yang tanpa ada aturan untuk mereka, ada manfaat untuk manusia. Semakin banyak dia kawin, semakin banyak menghasilkan binatang-binatang yang dapat dimakan oleh manusia. Untuk manusia, coba kalau tidak punya selera kawin, udah sepi dunia ini, tidak ada lanjutan generasi. Tetapi seleranya harus dijaga dalam batas-batas halal. Jangan bebas, jangan kelewatan, sehingga lahir anak nggak tahu siapa bapaknya, dia nggak tahu mau memanggil siapa saya panggil sebagai bapak saya. Nggak boleh, untuk menjaga keturunan. Untuk yang halal itu butuh selera kan. Coba orang nggak punya selera untuk kawin, itu pasti sesuatu yang nggak akan terjadi. Tapi selera itu kontrol pada batas-batas yang halal. Kemampuan seleranya pada yang halal dan hilang selera pada yang haram, itu akhlak. Kalau haram hilang seleranya, kalau halal baru ada seleranya. Itu sudah benar-benar sudah sukses akhlak. Tapi kalau sebaliknya, pada yang haram bangkit seleranya, pada yang halal hilang seleranya, itu tidak berakhlak. Itulah yang dibangun. Untuk membangun itu kan butuh cara-cara terapi tersendiri. Maka dalam hal itu butuh ilmu, tapi tidak cukup dengan ilmu untuk akhlak. Sehingga ada orang berbicara, kok dia punya ilmu, kok akhlaknya begini?
Untuk berakhlak butuh ilmu tentang akhlak memang. Enggak mungkin kita berakhlak tanpa ilmu dan dengan kejahilan. Kita pasti akan salah. Tetapi punya ilmu saja belum cukup untuk memiliki kepribadian. Ilmu itu hanya sebuah rumusan dan teori. Berperilaku sesuai dengan rumusan itu tidak cukup dengan tahu. Ternyata murno konsep melangu, cara melangu. Dia ada baca kaji tu. Cara melangu berjara beraki, tapi kita tiap lagi tetaplah. Dia butuh latihan, butuh riadah, butuh mujahadah, butuh tahzib. Maka disitulah di dalam pembentukan akhlak, di dalam mujahadah, di dalam latihan, di dalam takhliyah, membuang sifat-sifat yang buruk, itu tahzib. Dan di dalam kebiasaan itu butuh pembimbing. Pembimbing akhlak pertama anak manusia itulah ibunya dan bapaknya. Tidak cukup dengan sebuah ilmu. Bagaimana membuat anak itu berakhlak? Itu guru pertamanya, pembimbing pertamanya itu ibu. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengancam, sangat mengancam penekanan. Ada 3 manusia yang tidak masuk syurga. Walau salah, walau sama, walau zakah, walau hajah. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia memberi zakat, walaupun dia naik haji. Salah satunya la yu'addibu ibnah. Dia tidak mengajarkan etika dan adab untuk anaknya. Membiarkan anaknya tidak berakhlak. Itu pelatih. Kalau anak, dia tidak mungkinlah diajarkan, dirasionalkan. Tapi dia dibiasakan. Dibimbing, dilatih. Sehingga dia tumbuh di dalam perilaku baik. Siapa pembimbingnya, pelatihnya? Ibu dan bapak. Dalam rangka tugas menyelamatkan anak dari neraka dan keluarga dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dari api neraka. Maka orang tua yang berakhlak kalau sudah punya anak, sudah punya tugas lagi. Tidak cukup baik akhlaknya kalau tidak memperbaiki akhlak anaknya. Itu jadi resiko. Kebaikannya tidak akan cukup lagi kalau tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang baik akhlak. Untuk apa orang tua baik akhlak tetapi dia telah melahirkan manusia-manusia yang buruk akhlak, yang tanpa dibimbing dengan baik? Maka ini resiko. Melihat meninggalkan generasi-generasi yang mengkhawatirkan terhadap masa depan mereka karena kegagalan akhlak. Maka ilmu ini menjadi ilmu fardu dalam batasan tertentu. Ulama merumuskan ilmu yang berkaitan dengan akhlak itu ilmu fardu. Jangan sampai dia jadi pendengki. Jangan sampai dia orang yang sombong. Jangan sampai dia jadi orang rendah diri. Merendah itu penting. Tawadhu. Tapi penyakit rendah diri itu bahaya. Itu kelewat tawadhu itu sudah bahaya. Kelewat percaya diri itu sudah jadi sombong.
Jaga keseimbangan. Jangan takabur, tawadu, tapi jangan menghina diri. Jangan tazallul. Itulah menjaga itu bagaimana? Di saat punya selera, seleranya dalam batas-batas yang halal, dalam batas-batas yang tidak merusak. Misalnya kita makan kelewat, kan jadi penyakit. Agama itu melarang. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan engkau campakkan dengan usahamu sendiri kepada kebinasaan. Tidak boleh. Ini makan terlalu banyak bahaya. Itu jadi haram. Yang menjadi penyakit. Misalnya ada makanan, nasi itu bagus, tapi ada orang penyakit gula. Dia berubah menjadi racun. Walaupun namanya nasi, namanya beras, tapi untuk dia jadi racun. Dia harus menjaga standar yang tidak berubah jadi penyakit. Tidak makan sama sekali, drop gulanya. Terlalu banyak makan, naik gulanya. Bagaimana jaga standar itu? Itu butuh ilmu. Apa agama tidak memerintahkan? Melarang kamu menyampaikan diri dalam bahaya. Sekali-sekali untuk hal itu kita butuh ilmu medis. Maka Islam itu ada ilmu fardu kifayah yang menyangkut dengan kemaslahatan hidup. Itu juga sebuah ilmu yang wajib, tapi dalam tataran fardu kifayah. Maka Islam itu lengkap sekali. Maka kalau orang Islam bermasalah, itu dipertanyakan kemana Islamnya. Misalnya Aceh ini kita mengatakan bersyariat, tapi kok bermasalah di semua aspek kehidupan. Itu dipertanyakan kemana syariatnya. Pasti bukan karena syariat, pasti karena gagal syariat. Ini ada orang ini Aceh tidak maju bermasalah karena syariat. Oh bukan, karena syariat yang gagal. Gagal pertama adalah pengetahuan tentang syariat. Kok kita membangun syariat tapi membiarkan umat di dalam kejahilan ilmu dasar Islam? Dikatakan fardu ain, tidak mungkin. Apa berfungsi dunia pendidikan kita untuk menyelesaikan anak didik dan ilmu fardu ain? Di sana saja tidak bersyariat di dalam silabus dan cara didik anak umat Islam. Tidak mungkinlah hidup syariat. Coba bayangkan, 16 tahun kita sudah ada regulasi syariat. Mengislamkan saja pola pendidikan kita dari dulu. 16 tahun itu anak SD sekarang dulu sudah jadi dewasa sekarang. Jadi remaja yang sudah tahu syariat. Lahir generasi baru, tapi di sana tidak berfungsi kan. Maka semuanya butuh ilmu. Maka Rasulullah pada satu hari waktu datang ke masjid, ada dua kelompok sahabat lagi duduk-duduk. Satu lagi berzikir, satu lagi membahas ilmu. Rasulullah bergabung ke kelompok yang membahas ilmu. Saya diutuskan oleh Allah ke sini untuk memberi ilmu. Jadi itu saat-saat ilmu itu diawali, kemudian baru beramal. Tataran keduanya beramal. Ini persoalan misalnya kita berbicara akhlak. Hari ini kita berbicara akhlak. Coba survei. Standar ilmu tentang akhlak yang dikuasai oleh generasi-generasi kita. Apa sudah mencapai standar fardu minimal? Maka lahirlah manusia pendengki, maka lahirlah manusia sombong, lahirlah manusia-manusia yang bersifat-sifat buruk. Karena tidak ada sentuhan ilmu itu yang secara serius. Kalau kita mau lakukan pendidikan karakter, itu utamakan dulu.
Kalau semuanya selesai fardu'in, batas minimal, itu sungguh sangat beda. Maka ulama membuatlah ilmu yang berkaitan dengan akidah, tauhid, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, yang dibicarakan juga di dalam fiqh, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan muamalah, ilmu yang menyangkut dengan rumah tangga, ada munakahat, ilmu yang berkaitan dengan pengaturan publik, yaitu bab jinayah dan sebagainya. Maka dalam Islam itu punya ilmu semuanya. Ilmu yang menyangkut dengan kepribadian dan akhlak itu dinamakan dengan tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan berarti harus orang kebal, bukan, sebenarnya bukan itu. Bukan magic dia, tapi ilmu yang menyangkut dengan kepribadian, yang memang itu menjadi misi utama dari Rasulullah SAW. Maka tiga hal ini itu butuh sebuah pembelajaran, karena sifat-sifat manusia induknya memang induk sifat manusia tidak banyak, paling 10, tetapi cabang-cabangnya lebih daripada 70. Di sana ada ilmu yang wajib standar minimal yang perlu setiap orang tahu itu. Maka dalam hal ini yang perlu kita bahas hari ini yaitu 3 hal rumusan yang berkaitan dengan itu. Artinya akhlak yang wajib, yaitu pertama syahwat, yang kedua emosi ghadab, yang ketiga adalah, artinya menjaga keseimbangan semuanya. Bukan tidak punya selera sama sekali, tapi jaga keseimbangan itu. Bukan tidak mau emosi sama sekali, tapi jaga keseimbangan itu. Kapan harus emosi? Setingkat apa emosinya? Kapan kita jangan emosi? Itu ada tempatnya. Itu butuh rumusan ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, ada seorang sahabat datang. Apa Rasulullah amal yang paling bagus? La taghdab, jangan marah-marah. Amal yang paling bagus Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Berulang-ulang ditanya lagi, saya mau tanya amal yang paling bagus. Itulah amal yang paling bagus, itu jangan marah-marah. Jadi ada pahala yang paling besar, kita tahan-tahan marah aja. Kalau tahan marah karena Allah, itu besar pahalanya. Hari-hari kita akan selalu dipancing oleh kemarahan. Aku tahan, tapi sesuai dengan rumusan agama. Jangan sampai tidak marah pada yang dituntut untuk marah. Itu sudah jadi keledai. Man istaghaba wa lam yaghdab fahuwa kal himar. Dia sudah berada pada kondisi semestinya harus marah, tapi dia tidak marah, itu keledai namanya. Masa istrinya sudah diambil orang, dikhianati di rumah orang, dia rela saja, sabar katanya. Itu bukan, itu keledai itu. Dia harus lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu kemungkaran. Marah terus pada semestinya tidak marah, itu juga sudah seperti anjing, tidak boleh juga. Maka harus punya ilmu kapan kita diperintahkan untuk marah, sampai di mana standar marahnya, kapan kita dilarang untuk marah. Harus ada ilmu kan, ilmu tentang itu. Maka salah satu misalnya contoh, salah satu manusia yang mendapat naungan di bawah arasy di hari akhirat, kan ada sebuah hadis,
yaitu orang yang saling menyayangi karena Allah dan benci karena Allah. Rupanya benci karena Allah itu dapat naungan di bawah aras. Kok benci ke orang itu dapat naungan? Ada benci yang bagus, ada yang saling menyayangi yang bagus. Maka semuanya kan butuh ilmu tentang itu. Maka seperti itulah kita katakan, apapun profesi kita butuh ilmu tentang halal haram, baik dan tidak baik, terhadap semua perkara yang berkaitan dengan profesi kita. Itu wajib. Orang mau jualan, ya cari untung, belah sipluh, belah membelah. Nyen persoalannya belah sipluh, belah membelah, nyak napa ya tu agama ria purno. Yang purno teh yang sah, teh yang batil, teh yang haram, teh yang haram, teh yang wajib ina. Nyen wajib purno. Baik batamita labah menumpuk dosa, tamita dunia menumpuk neraka. Dunyaka la tadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu menjadi malapetaka bagi akhiratmu. Keseimbangan itu dijaga. Mampu menjaga keseimbangan itu, itulah berakhlak. Tanpa akhlak kita nggak mampu jaga keseimbangan. Di saat kita cari kesenangan dunia, kita sedang mengumpulkan dosa-dosa untuk masuk neraka. Jangan. Yang lebih baik lagi, cari dunia dapat akhirat. Kita dapat pahala, toko kita jadi masjid, itu bagaimana? Dapat pahala tidak cuma di masjid, tapi dapat pahala di saat berada di toko, itu ada ilmunya. Hari-hari kontrol diri tidak marah karena Allah, itu juga pahala yang cukup besar. Kontrol diri, jangan dengki. Kontrol diri, punya niat baik dan perilaku baik kepada orang, itu juga pahala. Jadi ibadah 24 jam. Semuanya dilakukan oleh niat-niat baik karena punya akhlak. Begitu kira-kira. Kalau ada yang perlu kita bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita mohon izin. Begitu kira-kira. Waalaikumsalam. Apa? Salam. Pertama, zikir katanya untuk membersihkan hati. Iya, zikir yang membersihkan hati adalah zikir yang di hati. Zikir cuma lidah itu manfaatnya ada, Allah menjanjikan pahala. Tapi mempengaruhi untuk bersihkan hati itu kurang berpengaruh dia. Artinya efeknya lemah sekali. Maka berzikir dengan khusyuk, dengan hati yang berzikir
lidah mengikuti hati, itu yang paling efektif di dalam membersihkan hati. Yang kedua, apapun yang diperintahkan oleh syariat itu punya efek yang bagus untuk diri manusia. Yang rahasianya hanya Allah yang lebih tahu. Kemudian Rasul yang diberitahu lewat jalur nubuah, yang diberitahu oleh Allah. Maka semua yang diperintahkan itu pasti bermanfaat untuk manusia. Maka berzikir itu benar membersihkan hati. Zikir mana? Zikir yang menguras yang lain dari hati dan mengisi dengan zikir. Nah, zikir itu ya benar. Hai lidah la ilaha illallah, hati teman tabahnya we orang pelaran manok tengok ke mana, raitik tengok gitik, orang dagang tengok ke peng dia ke barang. Nên zikirnya hai gati ketimbang tan nasid fahalaji, tapi qalilul jadwa, efek manfaatnya sikit sekali. Yang paling bermanfaat adalah zikir dengan hati. Cuman zikir itu macam-macam. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. So diajarkan oleh agama. Kalau tadi apa yang dia? Ada keras, ada apa ya? Ya memang ada sirra wa alaniyah. Zikir, ada zikir diperintahkan keras, ada zikir kadang diperintahkan lembut. Maka itulah jaga keseimbangan itu. Menjaga keseimbangan itu, jangan sampai lagi orang tidur kita berzikir keras-keras. Membuat orang tidur terganggu, itu jangan. Kadang-kadang lagi untuk menjaga fokus, jangan sampai ingat ke sana, karena kita disuruh zikir dengan hati supaya fokus, maka kita besarkan untuk itu. Karena ada zikir yang keras, ada zikir yang sir. Ada saat kita zikir sir lebih bagus. Maka keseimbangan itu yang perlu dijaga. Cuman tidak mungkinlah sebuah jawaban menghasilkan semacam sebuah pembahasan. Tu kabeh. Zikir membentuk akhlak. Iya. Dia membentuk akhlak. Karena rahasia zikir itu pengaruhnya untuk akhlak besar sekali. Dan pertama, dasar rumusan ilmu dari Rasulullah dan juga dasar pengalaman praktek. Maka Junaid al-Baghdadi Ibrahim bin Adham, dia kalau bertemu dengan orang berperilaku buruk, dia enggak menasihati, hanya mengatakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk merubah. Ketemu orang pelaku zina, dia perilakunya berzina terus, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan terus itu akan merubah sikap mereka. Kalau memang enggak berubah, pasti enggak sanggup dia. Kalau sanggup berzikir, dia akan berubah. Hasan Basri lain lagi, semua masalah jawabannya istighfar. Dia ada faedah istighfar. Ada orang datang, saya sakit enggak sembuh-sembuh, istighfar. Saya banyak utang enggak bisa bayar, istighfar. Istri saya bermasalah, istighfar. Anak saya bermasalah, istighfar. Ya satu lagi kan, qul la ilaha illallah, qul la ilaha. Semua persoalan mulai dari sana. Dia punya hikmah tersendiri. Maka
Kalau begitu ya sering-seringlah la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Semua masalah selesai. Allah punya cara tersendiri karena semua itu manfaatnya untuk manusia. Begitu kira-kira. Waalaikumsalam. Marah. Mertua. Sebuah kebaikan dia ada dua sisi. Pertama, diukur dari sesuatu itu baik. Yang kedua, diukur akibatnya. Sesuatu yang akibat tidak baik, dia tidak akan baik. Walaupun kita lihat itu baik. Itulah seperti bandingannya, nasi itu baik, tapi kalau dikonsumsi oleh orang punya gula, akibatnya tidak baik. Maka nasi itu untuk dia menjadi tidak baik karena faktor akibatnya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi yang menyangkut dengan marah. Marah itulah begitu juga. Marah itu dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Marah pertama kalau untuk tujuan kebaikan dan menghasilkan kebaikan, dia baik. Orang melakukan mungkar, kita nampakkan kemarahan kita, membuat dia sadar, saya salah. Itu baik. Kalau ada orang berbuat mungkar misalnya, kita nampakkan kemarahan, dia tambah mungkar lagi, menzalimi kita, itu tidak baik karena tidak menghasilkan kebaikan. Misalnya ada sesuatu, misalnya ada sebuah kasus orang melakukan kemungkaran, datang seorang tokoh, di saat dia marah berpengaruh ke sana. Datang seorang yang biasa, di saat dia marah dia akan pukul yang ini. Itu marah yang satu lagi itu bagus, marah yang ini tidak bagus. Bukan menghilangkan kemungkaran, tambah kemungkaran. Setelah dia melakukan mungkar, lakukan kemungkaran satu lagi, menyerang yang ini. Maka marah itu tidak bagus. Agama itu ad-dinun nasiha. Agama itu tujuannya untuk kebaikan. Kita marah untuk menghasilkan kebaikan, bukan untuk menghancurkan. Kalau menghasilkan kebaikan, silahkan marah.
Kalau tidak menghasilkan kebaikan, malah menghasilkan kejahatan, itu haram marah. Sama anak juga begitu. Belum tentu seorang anak itu dengan marah-marah dia menjadi baik. Malah dia menjadi lebih tidak baik. Marah itu jadi tidak baik untuk dia. Bagaimana menggiring dia kepada kebaikan? Oh, ini dengan lembut. Ya, itu lembut bagus. Oh, ini harus marah. Kalau bukan marah tidak akan membuat dia baik. Itu harus marah. Maka itu kan ada ahlinya. Kalau salah-salah marah terus tambah rusak. Nah, begitulah kontrol itu. Lihat akibatnya kemana. Ini diperintahkan. Misalnya kita melihat kemungkaran, hati tidak marah, itu berdosa. Kalau kita punya power, larang kemungkaran itu. Kalau power kita punya kekuasaan dengan kekuasaan, kalau tidak ada dengan lidah. Lidah itu pun di dalam melakukan lisan komunikasi itu pun dia ada aturannya kan. Misalnya begini, kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus lakukan itu dengan rumusan-rumusan kemungkaran. Ada ilmunya. Mulai dari taklim, ajarkan dia, kasih tahu dia itu ini salah, beri pengetahuan. Kedua baru nasihati, motivasi. Tidak bisa juga, itu baru pressure, tekanan. Ini bukan, kita belum kasih tahu, belum ajarkan apa-apa, sudah langsung kita buat hukuman. Tidak boleh. Karena di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia dimulai oleh sebuah pembinaan. Yang hukuman itu yang tidak sukses dengan pembinaan, itu baru hukuman. Jangan belum dibina sudah dihukum, belum diajarkan sudah dihukum-hukum. Tidak begitu Islam dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Marah juga begitu. Ini dia tidak pernah kita kasih tahu, tidak pernah kita ajarkan, langsung marah-marah. Dia tidak tahu kok marah, di mana salah saya. Dia tidak tahu itu salah. Maka pada orang yang belum dikasih tahu, jangan marah-marah, salah marah itu. Kasih tahu dulu, ajarkan dia dulu. Bahkan itulah beda. Kita marah-marah pada orang yang belum kita kasih tahu, itu salah. Sudah kita kasih tahu, sudah kita nasihati, sudah kita ajari, masih keras kepala, itu baru marah bagus. Itu pun kalau kita marah, tidak berefek lebih buruk. Begitu kira-kira. Sama orang tua itu juga begitu, dijaga keseimbangan. Lihat akibatnya, mana akibat yang terbaik. Berbeda kasus, berbeda persoalan, dan berbeda akibatnya. Maka kalau untuk sebuah pertanyaan tentang sebuah kasus, harus tahu kasus dulu, baru pas jawabannya. Seorang medis untuk terapi sebuah penyakit tidak bisa dengan nama saya sakit perut langsung kasih obat, tidak, lab dulu. Lihat dulu, oh ini kasusnya begini, anak persoalan tubuhnya, untuk pas seperti obatnya harus seperti ini. Nah, begitu kira-kira. Corona saja lihat ada bawaan penyakit atau tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali